Jaringan Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS membentang dari Lampung hingga Aceh sepanjang hampir 2.900 km menjadikannya proyek tol terpanjang di Indonesia pada saat ini. Pembangunannya pertama kali dicanangkan pada era Presiden SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu pada 17 September 2014, Presiden SBY mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Pemerintah pun menugaskan PT Hutama Karya Persero dalam melakukan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan untuk 4 ruas jalan tol, yakni Jalan Tol Medan Binjai, Palembang Simpang Indralaya, Pekanbaru Dumai, dan ruas tol Bakauheni Terbanggi Besar pada awalnya. Perpres tersebut kemudian direvisi oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres Nomor 117 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, di mana dalam perevisiannya ditambahkan penugasan kepada PT Hutama Karya Persero untuk mengerjakan total 24 ruas tol di Sumatera. Sementara itu kini Hutama Karya sendiri tengah fokus terhadap penyelesaian JTTS tahap 1 sepanjang 965 km yang ditargetkan untuk selesai pada semester 1 tahun 2024. Adapun pengerjaan JTTS tahap 2 juga tengah dikebut, diantaranya ruas tol Betung Tempino Jambi seksi 3 Bayung Lencir Tempino 34 km dengan skema dukungan konstruksi dan tol lingkar Pekanbaru sepanjang 30,5 km. Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT hingga bulan Februari 2024, jalan tol Trans Sumatera yang telah beroperasi total sepanjang 884,5 km terdiri dari 15 ruas, yakni Bakauheni Terbanggi Besar sepanjang 141 km, Terbanggi Besar Kayu Agung sepanjang 189 km, Kayu Agung Palembang Betung sepanjang 42,5 km, Belawan Medan Tanjung Morawa sepanjang 43 km, Medan Binjai sepanjang 17 km, Medan Kuala Namu Tebing Tinggi sepanjang 62 km, Palembang Indralaya sepanjang 22 km, Sigli Banda Aceh seksi 2 hingga 6 Selimem Baitu Salam sepanjang 49 km, Pekanbaru Dumai sepanjang 131 km, Pekanbaru Bangkinang sepanjang 31 km, Binjai Tanjung Pura sepanjang 39 km, Bengkulu Taba Penanjung sepanjang 17 km, Indralaya Prabu Muli sepanjang 65 km, Tebing Tinggi Indrapura sepanjang 20,4 km, dan Indrapura 50 sepanjang 15,60 km. Perlu diketahui bahwa hampir sepanjang 500 km ruas di Jalan Tol Trans Sumatera dibangun oleh satu perusahaan kontraktor. Total ada 10 ruas PT Hutama Karya Infrastruktur atau HKI menjadi kontraktor yang menggarap ruas Jalan Tol Trans Sumatera paling banyak. Ruas-ruasnya ialah antara lain Tol Lingkar Pekanbaru sepanjang 30,57 km, Tol Bangkinang Pangkalan sepanjang 6,2 km, Tol Binjai Pangkalan Berandan sepanjang 57 km, Tol Padang Sicincin sepanjang 37 km, Tol Pekanbaru Bangkinang sepanjang 40 km, Tol Indralaya Prabu Muli sepanjang 64,5 km, Tol Taba Penanjung Bengkulu sepanjang 17,6 km, Tol Medan Binjai sepanjang 17 km, Tol Palembang Indralaya sepanjang 22 km, dan Tol Pekanbaru Dumai sepanjang 131 km. Seluruh ruas tersebut memiliki total panjang 422,87 km. Sementara itu, sejumlah ruas jalan tol non-Trans Sumatera yang juga digarap HKI ialah Jalan Tol Mojokerto-Kertosono seksi 2 sepanjang 19 km, Tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 11,2 km, dan Tol Cinere-Jagorawi sepanjang 5,5 km. PT Hutama Karya Infrastruktur atau HKI merupakan anak perusahaan dari PT Hutama Karya Persero. HKI didirikan sejak tahun 2015 silam oleh Hutama Karya untuk mendukung penugasan pemerintah dalam membangun jalan tol Trans Sumatera. HKI bergerak di bidang jasa konstruksi, khususnya untuk pembangunan jalan dan jembatan. Saat ini HKI memiliki 3 anak usaha, yakni PT Petronesia Benimal, PT Birawa Steel, dan PT Semen Indo Green Sentosa. Dalam 9 tahun berkarya, HKI telah menerapkan sejumlah inovasi dalam pembangunan infrastrukturnya, seperti yang dilakukan perusahaan pada proyek Jalan Tol Indralaya Prabu Muli, antara lain penggunaan geofoam pada oprit jembatan untuk menggantikan material timbunan di belakang oprit yang berat, lalu ada penggunaan PVD atau Prefabricated Vertical Drain di beberapa lokasi yang bertanah lunak sebagai penyalur air secara vertikal atau dari bawah ke atas, penggunaan preloading sebagai bentuk penanganan tanah lunak dengan cara memberikan beban berupa timbunan surcharge yang
berfungsi sebagai pengganti beban perkerasan dan lalu lintas selama proses konsolidasi, dan juga penggunaan teknologi BIM atau Building Information Modeling dalam membuat proses konstruksi menjadi lebih efektif di lapangan. Sispro.co.id merupakan portal web database rantai password konstruksi pertama di Indonesia. Telah diakses lebih dari 24 juta views. Setiap tahun hadir menerbitkan versi buku direktori sebagai referensi kontraktor dan stakeholder lainnya untuk mencari mitra pelaksana konstruksi di seluruh Indonesia. Kehadiran Sispro.co.id juga telah ikut mendukung penyelesaian 190 proyek strategis nasional senilai Rp1.515 triliun selama periode 2016-2023 dan lebih dari 2.000 proyek konstruksi APBN di Kementerian PUPR serta proyek konstruksi APBD pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota setiap tahunnya. Kabar baiknya, di 2024 ini pasar konstruksi di Indonesia masih yang terbesar di Asia Tenggara. Sebanyak 41 proyek strategis nasional direncanakan selesai sampai akhir tahun 2024 dengan nilai total mencapai Rp499 triliun yang terbagi ke dalam beberapa sektor seperti sektor jalan tol, transportasi, bendungan dan irigasi, energi, dan kawasan industri. Belanja negara sesuai APBN 2024 juga telah ditetapkan tercatat sebesar Rp3.325,1 triliun dan diantaranya digunakan untuk sektor layanan dasar dan pangan, bidang konektivitas dan transportasi, hingga sektor energi dan ketenaga listrikan. Dan tak terlupakan juga proyek monumental dan strategis pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur yang memiliki rencana total anggaran sebesar Rp466 triliun dengan indikasi pendanaan berasal dari APBN, badan usaha atau swasta, dan KPBU. Dalam perkembangannya, Kepala Otorita IKN menyampaikan sampai akhir Januari 2024, total investasi yang telah masuk untuk pembangunan IKN tahap 1 dan mulai konstruksi mencapai Rp47,5 triliun dan sudah ada sekitar 350 letter of intent yang diterima oleh OIKN. Untuk mendukung target percepatan konstruksi proyek infrastruktur tersebut, dibutuhkan informasi data rantai password konstruksi yang valid dan update. Utamanya dapat diakses melalui sispro.co.id yang saat ini telah memuat informasi lebih dari 8.000 data perusahaan update dan terklasifikasi lebih dari 200 jenis spesialis bidang konstruksi. Dan sesuai yang telah ditunggu-tunggu oleh stakeholder jasa konstruksi, pada April 2024 ini, Sispro.co.id akan kembali menerbitkan buku direktori kontraktor, supplier dan subkontraktor konstruksi 2024-2025, buku edisi ke-10. Daftarkan perusahaan Anda dan ikuti informasi proyek baru setiap harinya dari sispro.co.id. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!